kami terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, baik. Terima kasih untuk atensinya ini memenuhi undangan dari seksi pendidikan, kesehatan, dan hukum. Dalam hal ini, malam hari ini kita berbicara dari aspek kesehatan tentang perkembangan COVID-19 dan apa-apa yang jemaat harus ketahui tentang COVID-19. Karena mau nggak mau pasti kita akan terdampak. Kita akan mengalami karena kita bagian dari kota yang merupakan kota dengan risiko tinggi, kota Jakarta. Kota dengan berbagai lalu lintas, termasuk pendatang dan orang dari luar negeri juga datang. Sehingga kota kita ini, kita yang tinggal di dalamnya menjadi lebih rentan terhadap penyakit ini. Jadi apa yang saya sampaikan hari ini tentang virus COVID-19 varian Delta, supaya tidak bingung apa itu varian Delta, dan sedikit nanti update soal vaksin dan efek vaksin terhadap varian Delta ini sendiri. Izinkan saya untuk share screen. Ya, host, saya minta tolong kalau nanti ada di tengah suara menghilang atau apa, silakan saya di interrupt, potong saja saya berbicara. Untuk warga jemaat sekalian, kita akan berdiskusi setelah usai saya sebentar saja menyampaikan uraian saya tentang varian Delta. Varian Delta COVID-19 sebenarnya sudah ada sejak mulai April kemarin di negara kita ini. Sebelumnya kita melihat dulu bahwa angka COVID-19 per 24 Juni meledak menjadi 20.000 per 24 jam kasus baru. Ya. Seminggu sesudahnya, tanggal 3 Juli, beberapa saat kemudian, bukan seminggu, seminggu lebih, menjadi 27.000 atau bahkan 28.000. Itu kemarin. Dan hari ini adalah 27.000. Ya, kemarin 27.900, sekarang 27.200. Apa makna dari angka-angka ini? Makna dari angka-angka ini kita lihat bahwa ini masih ancaman bagi kita, bagi negara Indonesia, bagi kawasan Asia Tenggara, juga bagi dunia. Kita tahu beberapa belahan dunia sudah mulai memerintahkan ataupun mengizinkan untuk warganya melepaskan masker. Negara Singapura sudah meletakkan senjata dan menyatakan tidak perang melawan COVID-19. Tentang COVID-19 sudah diserahkan kepada masing-masing warga. Tidak lagi ada panduan dari pemerintah atau ada satgas-satgas di Singapura, sudah dihapus semuanya. Dan mereka mendeklar akan berteman dan hidup berdampingan dengan COVID-19. Karena mereka sudah mencapai titik terendah. Dan mereka sudah mengizinkan untuk warga pendatang untuk datang kembali. Karena ini kalau terus begini akan mengambrukkan ekonomi mereka. Kita tahu sendi-sendi Singapura tergantung sekali terhadap pariwisata, terhadap bisnis. Dan kalau terus-terusan dilakukan lockdown, maka negaranya bisa bangkrut. Mereka dengan berani di tengah-tengah lingkungan yang masih tinggi coronanya, Malaysia, Thailand, Indonesia, apalagi Filipina, mereka berani membuka diri bahwa mereka tidak lagi
bertentangan dengan COVID-19. Virus ini sekedar ngulang aja. Sudah sering saya membawa topik ini, tetapi saya pikir kita akan lebih tajam lagi bahwa inilah gambaran virus ini. Dia adalah virus yang mempunyai mahkota. Dan di mahkotanya inilah yang menempel di reseptor-reseptor yang atau penerima-penerima yang ada di badan kita, terutama di hidung, saluran nafas, paru, saluran cerna, jantung, dan susunan saraf. Oleh karena itu, penderita COVID masalahnya bukan hanya pernafasan, juga masalahnya di pencernaan, juga masalahnya di otot dan tulang mengalami radang, juga masalahnya di jantung, dan bisa bermasalah di otak atau susunan saraf kita. Kalau per definisi memang coronavirus ini menyerang saluran nafas, tetapi dia juga mempunyai kemampuan untuk melibatkan organ-organ lain selain saluran nafas. Sudah pernah ngulah di Timur Tengah, sudah pernah ngulah di Singapura zaman 10 tahun yang lalu, ya, dengan yang bernama MERS-CoV atau SARS-CoV, dan sekarang berupa pandemi dan mengenai 5 benua dengan nama SARS-CoV-2. Itulah perkembangan corona sejak zaman dulu. Ini sekedar refreshing saja supaya kita tetap ingat akan benda yang satu ini, kuman yang satu ini. Namun, akhir-akhir ini karena begitu banyaknya varian kuman, maka dibuatlah nomenklatur nama, yaitu varian alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota, kappa, lambda. Ya, dengan area penyebaran di masing-masing negara. Ada yang di Brazil, ada yang di India, ada yang di Peru, ada yang di Afrika, gitu ya. Jadi kita banyak sekali sudah varian-varian akibat kemampuan dari organisme ini, virus ini untuk berubah bentuk atau berubah karakter yang disebut dengan mutasi. Dia mutasi bisa bertambah galak, bisa juga bertambah jinak. Dia bermutasi bisa menjadi tambah gampang bergerak, bisa juga menjadi malas bergerak. Artinya di situ-situ aja, di kota-kota itu aja dia. Dia tidak bergerak ke sana kemari. Dan ada juga varian yang terus berinteraksi dan melahirkan varian-varian baru. Yang sekarang masuk ke Indonesia yang terakhir adalah namanya varian Alpha, Januari 2021. Varian Beta dan Delta itu April 2021, bulan Mei, April, Mei, begitulah. Dan varian-varian ini bukan sedikit, sifatnya, karakternya, dan kemampuannya untuk menginfeksi itu agak berbeda dengan varian Wuhan, dengan varian dasar, varian asal. Karena kan kuman corona ini kan originalnya dari Wuhan, China. Varian Alpha tidak begitu berkembang. Itu varian yang berasal dari Inggris. Varian Beta lebih tidak berkembang lagi. Kenapa? Karena pembawa varian Beta ke Bali meninggal. Jadi tidak berkembang varian Beta. Nah, varian Delta ini bisa berkembang karena dia berasal dari India, berasal dari sebuah perayaan di Sungai Gangga di India, yang diikuti oleh etnis India orang Indonesia atau yang bekerja di Indonesia, dan mereka kembali lagi ke Indonesia. Maka dia membawa varian Delta masuk Indonesia. Kemudian, kenapa kok bisa masuk? Toh ada swab segala macam. Mereka datang dengan pesawat charter. Ya, yang kita kurang di negara kita ini adalah pengawasan. Sehingga ketika mereka terdeteksi PCR, kabarnya mereka juga masih keluar dari hotel tempat mereka karantina. Varian virus corona Delta atau yang disebut dengan B16172 itu pertama kali terdeteksi di India akibat mutasi 2 kali. Ya, bermutasi sudah yang kedua kalinya dan menyebar ke lebih dari 60 negara. Sekarang sudah 85 negara terdeteksi varian Delta, termasuk Indonesia. Jadi varian ini sudah ada. Penamaan varian ini sebenarnya virus yang dari India.
Ya, karakteristiknya adalah varian ini akan membuat sakit kepala, batuk kering, hidung tersumbat, kehilangan rasa dan bau, demam, rasa kelelahan, mata meradang merah, sakit tenggorokan, nyeri otot, nyeri sendi, kemerahan pada kulit, mual atau muntah, sesak nafas, nyeri dada, diare, kehilangan selera makan, kebingungan, menggigil, dan demam. Temperatur tinggi. Mungkin kalau kita tanya saudara-saudari kita yang bergabung di Zoom ini yang dikenal sebagai penyintas atau post COVID-19 infeksi, tentu mereka akan mengiyakan ini semua, walaupun tidak semua ada pada mereka. Nah, bedanya dengan Wuhan adalah Wuhan spesifik di saluran nafas dan paru. Sedangkan varian Delta juga ke paru dan saluran nafas, tetapi pada awal 3-5 hari pertama, dia ada di saluran cerna dominan. Pasien mengalami diare, mual, muntah, pasien mengalami nyeri sendi dan nyeri otot. Itu keluhan yang paling sering. Kemudian berkembang menjadi batuk, batuk kering, batuk berdahak, batuk berdarah. Kemudian berkembang menjadi sesak nafas bagi mereka-mereka yang komorbid dan lansia. Dan ini yang bisa tetap menjadi berbahaya dan mengakibatkan gagal nafas sampai kematian. Kekentalan darah 5-7 hari bisa terjadi. Oleh karena itu, para penyintas yang mungkin hadir di forum ini, kalau memang usianya muda, dan muda itu di bawah 40 tahun. Kalau sudah di atas 40 tahun, sebaiknya memeriksakan kekentalan darah. Karena beberapa pasien tidak diperiksakan kekentalan darahnya post-COVID, akhirnya jatuh stroke. Jadi tolong pemeriksaan kekentalan darah dilakukan untuk mereka-mereka yang sudah terkena COVID mulai April sampai sekarang. Untuk mereka memeriksakan kekentalan darah yang disebut D-dimer. D-dimer itu sangat berarti sekali. Kalau dia tinggi sekali, ini akan menyebabkan penggumpalan darah yang menjadikan serangan jantung maupun stroke. Makanya nggak heran kita seorang pasien meninggal padahal COVID-nya sudah negatif. Dia meninggal mendadak, tadinya sudah mau pulang atau mau pindah ke ruang biasa karena COVID-nya sudah negatif. Ternyata malamnya dia kena serangan stroke atau serangan jantung dan meninggal dunia. Nah, ini yang kita harus waspadai kepada mereka para penyintas. Kalau para penyintas atau mantan-mantan COVID-19 yang sudah lama, itu sudah aman. Karena itu terjadinya biasanya pengentalan darah itu antara 1-3 bulan pasca COVID-19. Kecuali memang dia punya penyakit pengentalan darah. Pengentalan darah adalah sifatnya temporer, tetapi bisa ngulah. Karena bisa sampai ribuan kali lipat dari nilai kekentalan darah sebenarnya dalam diri kita. Maksud saya puluhan kali lipat, bukan ribuan kali lipat. Ini karena nilai normalnya 500. Saya menemui pasien sampai 4.000, bahkan ada yang 7.000. Ya, sampai 10 kali lipat dari nilai normal. Dan itu berbahaya sekali karena kekentalan darah yang sangat kental menyebabkan aliran darah terhambat ke jantung dan ke mana-mana, termasuk ginjal dan otak, dan bisa menyebabkan penyakit-penyakit yang tidak kita inginkan. Salah satu sifat dari COVID-19 varian Delta, dia menyebar cepat sekali. Ini Delta, ini Wuhan. Kalau Wuhan, dulu saya bilang bahwa penyebarannya dari 1 ke 2 orang atau ke 3 orang. Sedangkan varian Delta bisa ke 8 orang. Varian Alpha ke 5 orang. Ya, kalau ini varian-varian Eropa. Atau yang kita kenal dengan varian yang yang mirip dengan varian Wuhan. Kalau yang bawah ini adalah gondong dan yang ini adalah campak. Itu memang gampang sekali menyebar. Tetapi kalau 4 yang di atas ini adalah corona. Corona Wuhan, corona Alpha, dan corona Delta. Salah satu keganasan corona Delta ini adalah dia bisa menyebar dengan cepat sekali. Dan kalau dia menyebar, dalam waktu bersamaan orang sakit, maka rumah sakit penuh. Itu yang kita alami sekarang. Kita cari rumah sakit di Jakarta pasti penuh.
Kalaupun ada tempat, pasti diblok sama rumah sakitnya. Kenapa? Untuk tenaga kesehatannya sendiri. Mereka memblok kira-kira 5-10 tempat tidur nggak boleh diisi. Kenapa? Kalau nakesnya sakit, masa dikirim keluar? Kalau tenaga kesehatannya, dokternya sakit, tentu kalau dia ingin dirawat di situ mesti disediakan tempat. Ya, oleh karena itu rumah sakit sudah hampir penuh, ICU apalagi, dan hari ini Jakarta tingkat keisian tempat tidur rumah sakit ruang isolasi COVID-19 mencapai 100%. Laporan dari TV Al Jazeera. Tingkat hunian saat ini adalah 100% untuk Jakarta. Khusus untuk isolasi biasa. Isolasi ICU juga 100%. Itu yang dilaporkan. Walaupun pada kenyataannya ada saja sih tempat, cuma itu memang di-preparing untuk keadaan-keadaan darurat yang menimpa tenaga kesehatan lokal. Yaitu rumah sakit itu sendiri harus menyediakan tempat untuk karyawannya. Itu sudah aturan. Ya. Kemudian antrean di Wisma Atlet apalagi? Mereka mengantri untuk masuk. Menanti orang untuk pulang, sama kayak restoran yang paling populer, kita harus ngantri di luar dengan kursi sebelum ada orang selesai makan, kita nggak bisa masuk. Mereka ngantri di lobi apartemen, rumah sakit darurat Wisma Atlet, dan mereka menanti untuk masuk ke dalam ruang rawat. Dan sudah memang ini terjadi di Pulau Jawa, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, Madura, ya, sebagian Pekanbaru. Kalau Medan sekarang sudah lebih longgar, sudah lebih aman. Medan sudah kejadian di Medan itu sekitar bulan lalu atau 2 bulan lalu lah, di mana semua kesulitan untuk mencari tempat tidur apabila ingin dirawat di rumah sakit. Penyebabnya adalah begini, yang saya perhatikan. Kita itu sudah trauma dengan COVID. Belum lagi berita-berita COVID itu semakin dekat dengan kita. Dulu mungkin GBK Rawamangun saja yang terpapar COVID mungkin sekitar 20-30 orang. Pada saat ini sudah hampir mendekati, kalau nggak salah saya 80, 60 apa 80 gitu. Karena apa? Karena memang virus ini gampang menyebar. Ini keterisian kapasitas tempat tidur isolasi biasa ya. Kalau ICU sudah lebih tinggi lagi, karena ICU biasa dengan ICU isolasi, biasanya ruang tidur isolasi untuk ICU itu kecil sekali jumlahnya. Jadi masalah ini akan menjadi tantangan bagi kita semua untuk menjaga diri. Kenapa? Kalau kita nanti dirawat nggak ada tempat. Ini yang sering digambar-gemborkan media bahwa rumah sakit kolaps, katanya inilah yang terjadi. Dan memang kolaps jadinya nakesnya. Nakesnya pun sudah ampar gitu loh, sudah kecapean, kelelahan. Mereka shiftnya kadang-kadang bukan lagi 3 shift, malah 1 shift untuk 1 orang supaya menghindari paparan. Dan mereka juga akhirnya terpapar. Mereka juga ada yang meninggal. Dokter juga akhir-akhir ini sudah mulai banyak yang meninggal lagi oleh karena COVID-19. Apakah itu varian Delta, apakah itu varian Wuhan, apakah itu varian campuran, sekarang sudah berkembang sekitar 6.000 varian di Jakarta. Tidak semuanya ganas memang, tetapi sebagian dari itu disinyalir Delta ganas. Malaysia juga mengakui bahwa varian Delta paling bahaya di dunia. Itu diakui oleh Kementerian Kesehatan Malaysia. Ya, dan ini mereka masalah juga karena waktu itu datang varian Delta dari India, etnis India juga banyak di Malaysia. Belum kita selesai mengurusin varian Delta, sudah ada varian Delta Plus, yaitu B1617.2.1. Varian Delta Plus ini belum masuk ke Indonesia. Semoga tidak. Kalau varian Delta masuk ke Indonesia, Delta Plus masuk ke Indonesia, nggak tahu lagi apa yang dia bawa. Nggak tahu lagi karakternya bagaimana. Kita harus adaptasi lagi dengan kemampuan dia untuk menginfeksi. 1 orang bisa jadi berapa orang? Apakah lebih dari 8 orang? Apakah varian ini lebih jinak? Belum diketahui. Setelah itu ada lagi varian Lambda yang sudah mulai ngulah. Ya, dengan kode C37.
Varian Lambda mulainya ada di Peru, di negara Amerika Latin, dan sudah menyebar sekarang di 29 negara di bilangan Amerika Latin. Cuma karena sekarang kalau kita lihat kemajuan transportasi, perpindahan antar orang dengan pesawat terbang itu sekarang sudah gampang sekali. Orang bisa pagi-pagi dia di Argentina, semalam udah tiba di Jakarta. Kalau kita tidak waspada, kalau bagian-bagian border tidak waspada, maka kuman ini akan masuk. Dan kuman ini akan masuk dengan suasana yang berbeda di tropis dengan suhu sekitar 30 sampai 35 derajat Celcius. Tidak tahu kalau bisa jadi nanti sifatnya berubah menjadi ganas dan lebih ganas dari negara asalnya. Ya, jadi ini gejala varian Lambda yaitu demam, batuk dan kehilangan penciuman. Sebenarnya pada intinya apapun varian-variannya itu sifatnya hampir sama menimbulkan gejala-gejala yang saya utarakan tadi, cuma titik beratnya di mana belum tahu. Kalau Wuhan itu di saluran nafas, varian Delta itu ada di saluran cerna. Kehilangan nafsu makan, mual muntah, diare, nyeri ulu hati, nyeri perut, banyak angin, dan lain sebagainya. Itu yang saya amati dari pasien-pasien saya yang berkonsultasi untuk corona ini. Awalnya dulu adalah usai Lebaran. Usai Lebaran bersamaan dengan merebaknya virus corona varian Delta di India. Ya, ini mirip-mirip sekali, sekitar bulan-bulan 4 mau ke bulan 5 2021. Dan varian Delta ini yang harus diwaspadai adalah klaster keluarga. Kita lihat dan kita amati bahwa beberapa dari kita di sini sudah terbentuk klaster keluarga waktu itu, dan puji Tuhan semuanya sudah berakhir dengan, beberapa sudah berakhir dengan baik, sembuh. Kena bapak, kena ibu, kena anak-anak, kena ibu mertua, bapak mertua, kena juga asisten rumah tangga. Itu yang terjadi. Kenapa? Karena memang virus ini dibawa oleh salah satu anggota keluarga dari luar dan membawanya ke rumah. Karena memang di rumah kita tidak punya penjagaan, tidak ada pakai masker, kita berdekatan satu dengan yang lain, namanya keluarga. Maka virus ini gampang sekali menular, dan biasanya yang datang ke praktek itu yang begitu, datangnya berlima, berempat. Dan itulah makanya jumlah pasien kita yang di GBKP Rawamangun mencapai banyak, terdiri dari klaster keluarga. Sehingga total secara jumlah banyak sekali memang. Lebih dari 60 orang. Tapi itu adalah bagian-bagian dari keluarga. Tidak ada obatnya. Tidak ada obatnya sampai sekarang ini. Begitu banyak obat-obat yang ditawarkan kepada kita. Ya, mulai dari obat-obat antivirus yang kami kelola, dan vitamin-vitamin, saking banyaknya sudah dijejelin banyak sekali vitamin, baik vitamin tradisional maupun vitamin yang dalam bentuk obat. Ada juga yang terakhir ini adalah obat cacing, ivermectin, yang diyakini bisa membunuh COVID. Tetapi BP POM, Kementerian Kesehatan, belum merilis kegunaan, efek samping, dan lain-lain dari ivermectin ini. Oleh karena itu dalam forum ini saya ingin menghimbau kita untuk menahan diri meminum ivermectin. Yang sudah kadung meminumnya, ya sudahlah, mau diapain lagi, sudah diminum. Tetapi kalau bisa, kalau memang mau, janganlah terus percaya penuh terhadap khasiat ivermectin. Bukan saya bilang itu tidak berguna, mungkin berguna, tapi kita tidak tahu efek sampingnya. Karena kita memakan selang sehari begitu, dosisnya besar, 12 mg, kita tidak tahu efek samping yang terjadi. Mungkin kita sembuh dari corona, tapi kita mungkin terjadi kelainan pada organ lain. Itu yang harus kita waspadai. Dan seperti kita katakan tadi, vaksin adalah salah satu, bukan salah satu, satu-satunya yang menjadi intervensi medis untuk kita semua. Jadi kita bersyukur sekali program vaksinasi di tempat kita sudah amat baik sekali, terbukti dari lansia kita, hampir sebagian besar terproteksi. Dari bilangan nasional juga begitu. Ketika COVID kita 11.000 kasus baru, yang meninggal itu sekitar 1.100 atau 1.300. Waktu itu pada saat tahun lalu. Bulan-bulan segini juga, bulan-bulan 8, bulan 7 begitu. Sedangkan saat ini dengan kenaikan 27.000 per 24 jam, angka kematiannya cuma 500.
itu artinya proteksi oleh vaksin kita menjadi berat penyakitnya, kita masuk ICU atau kita malah bertemu dengan pencipta kita bisa dihindarkan. Oleh karena COVID-19 ini suatu saat bertemu juga kita dengan pencipta kita, tetapi kalau kita berbicara karena COVID-19, vaksin mampu menurunkan angka kematian, vaksin mampu menurunkan angka kesakitan, artinya angka pasien menjadi sakit berat, masuk ICU. Karena vaksin ini memang berfungsi untuk mengenali, untuk melawan virus. Dan kemudian dia mengingat apabila virus COVID-19 datang kepada kita berulang kali. Kalau saya renung-renungkan, kurang lebih 1 tahun 6 bulan saya menangani COVID, berhadapan langsung dengan ratusan pasien COVID, baik rawat jalan maupun rawat inap, saya sih sepertinya yakin kalau saya sudah terkena COVID dulu sebelumnya. Tetapi saya tidak sakit. Karena Januari 2020, saya sudah divaksin. Oleh karena itu bagi mereka yang belum divaksin, vaksinlah. Bagi mereka yang sudah kadung terkena COVID-19, setelah 3 bulan negatif, vaksinlah. Ya, jadi vaksin ini ada gunanya, bukan tidak ada gunanya. Tapi setelah vaksin, kalau Anda tidak menjamin Anda negatif, kita bisa saja, Bapak Nandi Turang Senina bisa saja masih tetap positif, masih tetap ketularan walaupun kita sudah vaksin 2 kali. Dan vaksin corona yang kita pakai di Indonesia ini, semua efektif untuk menangani varian Delta. Oleh karena itu vaksinlah. Itu himbauan kami dari Dikesum. Sekarang vaksin ada di mall, ada di Senayan, ada di RT, ada di sentra-sentra kelurahan, atau puskesmas, kelurahan, dan kecamatan. Silakan dipilih saja tempatnya. Hanya karena vaksin ini booming, karena coronanya lagi booming, maka terbentuk pula kerumunan-kerumunan ketika vaksin, kerumunan-kerumunan antrian. Baik itu di Stadion Senayan, di Stadion di Bekasi, di Stadion Patriot di Bekasi, semuanya kerumunan, antri berjejal-jejal. Apalagi baru diumumkan vaksin boleh untuk 18 tahun. Vaksin AstraZeneca yang sekarang banyak sekali disuntik di kita, itu juga efektif melawan varian Delta. Jadi kunci kita satu-satunya adalah vaksin. Bagi mereka yang KTP mana saja sudah boleh divaksin. Tidak lagi perlu surat domisili. Dulu perlu surat domisili, sekarang nggak lagi. Bawa aja KTP, kemudian Anda berhak untuk mendapatkan vaksinasi. Jarak antara vaksin 1 dengan vaksin 2, Sinovac itu 28 hari atau 1 bulan, sedangkan AstraZeneca itu 120 hari. Maaf, 12 minggu atau 3 bulan. Bukan 120 hari, 12 minggu. Oleh karena itu hati-hati dengan vaksin AstraZeneca. Karena waktunya yang panjang, 3 bulan, antara vaksin 1 dengan vaksin 2, itu membuat proteksi yang dilakukan ketika kita divaksin pertama kali dengan AstraZeneca, menunggu yang kedua kan 3 bulan. Nah, dalam rentang periode itu, badan kita sama nilainya dengan belum divaksin. Kemampuan kita untuk menangkal COVID-19 sama seperti orang yang belum divaksin. Oleh karena itu hati-hati bagi penerima vaksin AstraZeneca yang sedang tenggat menunggu vaksin kedua. Ya, hati-hati di situ karena badan Anda bagaikan orang yang belum divaksin. Ya, jadi ini yang menjadi masukan bagi kita semua yang divaksin AstraZeneca. Kalau vaksin Sinovac kan 1 bulan, jadi cepat dia divaksin kembali yang kedua untuk mendapatkan proteksi maksimal setelah vaksin 2 kali. Dan sekarang ini diwacanakan untuk tenaga kesehatan divaksin yang ketiga, yaitu booster. Tenaga kesehatan kami sudah diwacanakan untuk vaksin ketiga. Karena Januari ini kami akan sudah 1 tahun divaksin dasar. Dan memang vaksin-vaksin virus biasanya di booster dalam 1 tahun setelah menerima vaksin dasar. Vaksin dasar itu artinya vaksin yang 2 kali kita terima itu. Entah vaksin ketiga nanti udah bayar apa enggak, kita belum tahu. Tapi vaksin ketiga sudah diwacanakan untuk tenaga kesehatan saat ini.
Dengan divaksin sebanyak-banyaknya orang, maka kita akan terbentuk herd immunity atau imunitas komunal. Ini komunitas yang belum divaksin, ini komunitas yang divaksinnya sedikit, ini komunitas yang vaksin yang orang-orangnya divaksin banyak. Sehingga kalau divaksinnya nggak ada, banyak yang sakit. Sedikit divaksin, banyak yang sakit. Harus banyak divaksin supaya sedikit yang sakit. Itu ilmu herd immunity. Mereka yang divaksin mampu melindungi mereka yang tidak layak divaksin. Misalnya orang tua dengan penyakit yang berat, mereka-mereka dengan autoimun, itu tidak boleh divaksin. Tidak layak divaksin. Tetapi dengan divaksinnya anggota-anggota keluarga yang lain dan anggota-anggota masyarakat yang lain, maka terjadi pemutusan rantai penularan karena sudah divaksin. Sehingga mampu melindungi juga mereka-mereka yang belum divaksin. Ini vaksin-vaksin yang terkenal, vaksin dari Sinovac, CoronaVac, namanya sebenarnya CoronaVac, pabriknya Sinovac. Ini vaksin suntik 1 dengan suntik 2 jaraknya 28 hari. AstraZeneca, suntik 1 dengan suntik 2, 120 hari. Kok 120 hari? 12 minggu, koreksi lagi. 12 minggu itu 3 bulan. Vaksin Sinopharm ini juga 12 minggu. Karena ini vaksin Sinopharm ini made in China-nya dari AstraZeneca. Dia mirip platformnya dengan AstraZeneca, tapi dibuat oleh pabrik di Tiongkok. Ada lagi vaksin Sputnik Gamaleya. Ini pun jarak 1 antara jarak 2-nya dikatakan 12 minggu atau 3 bulan. Dulu awal-awalnya 1 bulan, tetapi ternyata dari penelitian lebih efektif kalau 3 bulan antara vaksin 1 dan vaksin 2. Tapi vaksin ini tidak disebarkan di masyarakat. Vaksin yang disebarkan di masyarakat adalah Sinovac dan Astra yang gratis. Sedangkan ini digunakan untuk vaksin gotong royong berbayar. Cuma yang bayar kantornya. Gitu ya. Jadi itu adalah definisi dari gotong royong. Berbayar, tapi yang bayar adalah karyawan menerimanya gratis juga. Ini yang saya katakan tadi bahwa kekebalan itu setelah kita divaksin kedua. Kalau kita hanya vaksin ke 1, maka kita belum kebal. Kita masih bisa sakit. Kalau kita sudah disuntik vaksin kedua, maka kekebalan kita meningkat. Optimalisasi meningkat setelah 28 hari vaksin kedua. Oleh karena itu, antara vaksin pertama dengan vaksin kedua, kita belum kebal. Kemudian kalau sesudah divaksin kedua, bisa saja tenggorokan kita positif, tetapi kita tidak sakit. Dan suatu saat nanti, tenggorokan kita semua di dunia ini positif corona. Dan kita tidak sakit. Dan disitulah pandemi ini berhenti. Biasanya memakan waktu selama 5-10 tahun. Oleh karena itu kita masih begini-begini aja sampai 2024, bahkan bisa lebih panjang dari 2024. Sabar saja, ini akan berakhir. Pandemi akan berakhir ketika corona itu sudah berteman dengan kita. Corona akan ditemui di tenggorokan kita ketika diswab, tetapi kita tidak sakit. Sementara masih pandemi, walaupun kita sudah divaksin, terbukti corona di tenggorokan kita, maka kita tetap di karantina. Karena kemungkinan kita akan menyebarkan ke orang lain yang tidak sekuat kita. Karena herd immunity belum terbentuk. Pandemi masih terjadi. Orang sakit masih bisa tertular, orang masih bisa tertular dan sakit melalui kita yang sudah kebal. Kuman itu ada di tenggorokan kita, bukan berarti kita harus sakit. Kuman itu ada di tenggorokan kita, mungkin kita sakit, tapi sakitnya sakit ringan. Oleh karena itu, jangan buru-buru cari di rumah sakit. Di rumah aja dulu. Karena lebih mending untuk dirawat di rumah daripada di rumah sakit. Ibu hamil dan ibu menyusui sudah boleh divaksin COVID-19. Ibu hamil dan ibu menyusui sudah boleh divaksin COVID-19 jenis Sinovac dan AstraZeneca. Sedangkan untuk anak-anak sampai 12-17 tahun, hanya Sinovac. Hanya Sinovac untuk anak-anak umur 12-17 tahun. Oleh karena itu, Man Banta, Kakak Erta, Permatanta,
Yang mungkin sudah berumur 12-17 tahun, bawalah ke sentra vaksin. Yang tidak bisa divaksin hanya Zaitun kita yang satu ini. Walaupun dia tidak bisa disuntik, saya yakin bahwa dia tidak kebal corona. Apa boleh buat? Cuma Zaitun kita ini yang tidak bisa divaksin, jarum suntik tidak bisa masuk ke badannya. Entah apa yang membuat tidak masuk, kita tidak tahu. Ini yang terjadi awal muasalnya datangnya varian Delta. Terjadi di India. Pada waktu itu mereka punya perayaan di Sungai Gangga, mandi air suci. Semua datang, semua berkumpul dari belahan dunia, semua seperti pulang kampung. Berkembang varian Delta, entah siapa yang bawa, kemudian berkembang dengan cepat, dan terjadi penambahan korban dengan sangat cepat. Kejadian ini sudah mirip di kota Jakarta dalam jumlah skala kecil. Mereka pikir semua sudah berlalu, herd immunity sudah terjadi oleh karena vaksinasi di India yang dilakukan oleh pemerintahnya. Mereka sudah merasa yakin dan mereka mengadakan perayaan di Sungai Gangga dan meledaklah virus ini dengan jumlah orang sakit yang sangat banyak. Pasien terlunta-lunta, pasien tidak ditangani dengan baik, bajai berubah menjadi ambulan, oksigen kurang, kematian sangat tinggi, kremasi harus antri untuk dibakar jenazahnya, malah tidak sanggup untuk membakarnya karena kayu api kurang. ICU darurat pun ada di garasi-garasi, semua menumpuk di rumah sakit. Ini sudah terjadi di negara kita. Jadi setiap virus masuk ke dalam tubuh kita, dia akan berinteraksi dengan badan kita, dan dia akan melahirkan varian baru. Itu yang terjadi. Sehingga di kemudian hari akan muncul varian-varian baru, entah dia lebih ganas dari Delta ini, semoga itu tidak terjadi, dan yang paling dekat yang sudah dideteksi adalah varian Lambda. Ini dia perayaannya. Ya, semua mandi, semua bergembira, datang dari penjuru dunia. Dan pada bulan April sampai bulan Mei, meledaklah kasus ini dengan orang meninggal 120 orang per jam, tempat tidur rumah sakit penuh, itu terjadi di kita sekarang. Dokter banyak yang kena, oksigen habis, itu terjadi di rumah sakit saya, di rumah sakit UKI, dan obat-obatan tidak cukup. Itu terjadi sekarang. Mau cari apa? Susah sekali. Avigan habis. Harga berapapun habis. Kamar tidur mau kita bayar 2 kali lipat, nggak ada. Walaupun kita punya uang. VIP, super VIP, kami bayar 2 kali lipat, nggak dikasih. Memang sudah penuh. Dan isinya biasanya dokter-dokter yang terkena COVID-19. Itu yang terjadi di India, sudah mulai terjadi di Jakarta, dalam skala kecil. Waktu itu di lockdown, kita sekarang sudah memasuki era PPKM, pembatasan kegiatan masyarakat. Semua jalan diblok, jam sekian nggak boleh taksi beredar, tapi ini takutnya hangat-hangat martabak Mesir gitu loh. Bentar lagi juga sudah nggak lagi seminggu aja, sudah tidak ada lagi pengawasan.
Seminggu aja orang akan kembali aktivitas seperti biasa. Ya, jadi inilah yang menyebabkan kita tidak pernah berakhir COVID-19 ini. Terpikir juga seperti Singapura. Sudahlah, kita sudah letakkan senjata saja, tidak usah diprogram. Ya masing-masing mengatur dirinya sendiri dengan masker, dengan cuci tangan, tidak usah lagi dilarang-larang, terserahlah. Tapi apa yang terjadi? Rumah sakit bisa penuh terus. Karena ketakutan orang untuk dirawat, padahal sebenarnya COVID lebih enak dirawat di rumah daripada di rumah sakit. Asal kita tidak ada komorbid. Pada saat itu di India, ada 8 singa di kebun binatang India yang positif COVID. Yang jadi pertanyaan saya, siapa yang swab? Bagaimana dia swabnya? Nah, itu yang pertanyaan saya. Tapi itu nggak usah kita pikirin. Karena singanya ini segar-segar dan sehat-sehat, dia tidak terdampak terhadap infeksi COVID. Kuman COVID-nya cuma nangkring saja di rongga mulut, rongga hidung si singa. Varian Delta cenderung menyerang anak. Ini yang menjadi perhatian kita. KAKR kita rata-rata kalau bapak ibunya kena, anaknya kena. Dulu sekedar kena, tapi varian Delta ini membuat anak sakit. Gejalanya sama dengan dewasa, tetapi kalau anak perlu perawatan, bayangkan, ketika ayah ibunya negatif, anaknya positif, entah dia tertular dari mana, biasanya ayah ibunya positif, anaknya positif. Tapi bisa saja anaknya positif, orang tuanya negatif. Bayangkan dia mau dirawat, masa anak ditinggalin sendiri di ruang rawat isolasi? Rumah sakit sendiri tidak akan sanggup mengurusi anak tanpa kehadiran orang tuanya. Akhirnya orang tuanya yang adalah nandena harus menemani di dalam. Dengan konsekuensi, nandena tertular lagi COVID-19 tanpa boleh menuntut rumah sakit bahwa itu tertular karena rumah sakit. Nanti tanda tangan surat keterangan bahwa kalau tertular COVID-19 saya tidak akan menuntut siapa-siapa, katanya di situ. Jelas saja, karena kita masuk ke ruangan yang isinya COVID semua. Terutama nandena, tah bapana, tah dua-duana. Nah, biasanya salah satu, karena yang satu lagi mobile supaya beli makanan kah, beli baju kah, ganti baju kotor kah. Gejalanya sama saja dengan dewasa. Panas tinggi, mual, muntah, itu yang membuat anak harus diinfus karena kekhawatiran akan dehidrasi. Anak akan rewel, cengeng karena badannya ngalah, badannya sakit-sakit semua. Dan ini yang akan dialami oleh anak-anak yang terinfeksi COVID-19. Sebentar lagi sekolah akan dibuka tatap muka. Dan anak-anak kita yang SD yang belum dapat vaksin, yang kurang dari 12 tahun, termasuk yang SMP juga rawan tertular di sekolah. Di kantin, di ruangan kelas yang sekarang ber-AC semua tanpa ventilasi, di angkutan kota, angkutan bis sekolah, dan angkutan di mana saja, dan di koridor dan gerbang masuk, karena ada interaksi antara anak-anak kita nanti dengan orang dewasa. Dengan berkembang boomingnya Delta ini, kelihatannya dibatalkan lagi. Untuk tahun ajaran 2021, 6 bulan pertama semester 1, kayaknya kita kembali tetap daring. Jadi anak-anak kami sabar, karena mungkin mahasiswa, anak sekolah tetap daring. Ya. Jadi bagaimana kita harus bersikap? Kita bersikap adalah kita waspada. Bersikaplah seperti pasien luar negeri. Kalau dia sakit, ke dokter, dapat obat, diobservasi oleh dokter, kontrol oleh dokter. Jangan kayak orang Indonesia kebanyakan. Dia sakit, dia telepon dulu temannya. Uga kinakwenda, aku sakit ini. Oh, maka si kawan akan menganjurkan minum ini berdasarkan pengalaman. Nggak sembuh, dicari lagi orang pintar. Wah, dia itu nggak sembuh juga, dicoba lagi minum herbal. Dicoba lagi, udah kesakitan, udah jam 12 malam, baru dokter ditelepon. Tolonglah dokter. Pada saat itu, ruangan sudah penuh, ruangan sudah tidak ada lagi, dan Anda sudah berat penyakitnya. Jangan seperti itu. Kita mempunyai Satgas COVID-19, dan kita mempunyai klinik konsultasi COVID-19, ngapain tanya orang lain? Dan kalau memang bertanya, kalau kita yang sakit, kitalah yang nanya. Jangan pakai perwakilan-perwakilan didelegasikan kepada pertua diaken untuk menanyakan kepada saya tentang penyakit seseorang. Wah, itu rasanya nanti saya bisa kesalah.
saya bisa kecolongan karena tidak sama laporan antara perantara dengan laporan orang sakit tentang penyakit tertentu. Mending orang sakitnya sendirilah yang lapor kepada saya. Dokter Frans sudah nggak gigit kok, udah disuntik rabies juga gitu loh. Jadi jangan sungkan. Kalau Anda sakit, tanya dokter. Jangan tanya ke yang lain, memakan obat yang lain, memakan obat sehingga Anda lebih berat, dan itu tidak baik. Langsunglah tanya kepada yang berkompeten, dan itu adalah seorang dokter pada saat ini. Dan jika harus isolasi mandiri, saya menganjurkan selalu untuk menghindari rawat inap di rumah sakit, kecuali dalam keadaan terpaksa. Pemantauannya adalah sesak nafas. Ketika kita diisolasi mandiri, maka kita harus ditempatkan pada kamar sendiri kalau bisa. Pakaian dan laundry baju kotor harus terpisah. Karena ada penularan lewat benda-benda mati, walaupun sangat kecil sekali, kita coba untuk selalu memisahkannya. Tetap jaga jarak. Kalau bisa di karantina kamar, lakukan desinfektan pada kamar-kamar yang dipakai bersama. Ya, sampah segala macam kalau bisa terpisah, karena ada saja sampah makanan, sampah tisu, sampah masker yang berasal dari pasien-pasien atau anggota keluarga kita yang positif corona. Kalau ada kamar mandi kita, didedikasikan kamar mandi itu untuk corona positif di rumah. Kecuali kamar mandi kita cuma satu-satunya, lakukan desinfektan. Dan yang mempunyai corona positif sebaiknya mandi paling belakangan. Ya, kamar tidur terpisah kecuali kita klaster keluarga. Tidak perlu lagi terpisah suami dan istri. Anak-anak yang sudah COVID-19 dua-duanya atau tiga-tiganya, nggak apa-apa mereka tidur tidak terpisah. Klasternya bukan lagi klaster kamar, tetapi udah ada klaster rumah. Berarti dia sudah boleh serumah, hanya tidak boleh keluar rumah. Di rumah nggak usah lagi terlampau strict. Orang semuanya udah positif kok. Gitu ya. Ventilasi, buka jendela, ya. Lakukan buka jendela dengan rutin, jangan di AC saja supaya kuman yang beredar, yang terbang-terbang itu bisa makin lama makin berkurang. Pada saat ini kuman varian Delta memang galak kepada komorbid, tetapi lebih bagus isolasi mandiri. Jangan menimbun gas, ada undang-undangnya. Dan tabung gas ini sekarang adalah benda yang paling dicari orang saat ini. Begitu banyak orang yang ketakutan sehingga sesak nafas. Padahal sesak nafasnya bukan dari paru, tetapi sesak nafasnya karena proses histeria, ketakutan, kekhawatiran, cemas. Itu kan akan membuat sesak nafas. Ketika saya periksa parunya, aman-aman aja tuh. Ketika oximetri 98 terus. Apanya yang sesak? Kata yang paling bagus adalah sedak. Ya, sedak musuhnya karena ketakutan, kecemasan oleh karena COVID-19 ini. Kalau memang Anda tidak mempunyai komorbid, tidak perlu takut. Makan antivirus, antibiotik, vitamin, Anda beristirahat, lakukan olahraga ringan, jemur dan lain sebagainya, lengkapi dengan suplementasi vitamin D, vitamin C, maka Anda akan mencapai kesembuhan dengan cepat. Saksinya banyak. Ada di forum ini juga. Dan inilah salah satu kegilaan orang Indonesia yang sangat-sangat mempercayai apa yang mereka dengar tanpa membuktikan dan tanpa menanyakan ahli. Ini terjadi di sebuah supermarket. Karyawannya sendiri sudah takut ketika susu cap beruang diserbu sedemikian rupa. Padahal efeknya tidak membunuh virus sama sekali. Efeknya tidak ada. Ini hanya memberi daya tahan yang lebih. Tetapi kalau sudah begini, ini hanya terjadi di Indonesia. Kita tidak usah seperti itu. Tidak usah menimbun tabung oksigen di rumah. Tidak usah menimbun susu beruang di rumah. Karena pakai susu Denko pun masih bisa. Itu aja yang mau saya sampaikan. Terakhir, tetap lakukan 6M sebagai penjagaan diri sendiri. Jangan lupa selalu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, batasi mobilitas, kalau bisa jangan keluar kota, dapatkan vaksinasi secepatnya. Demikian yang saya sampaikan pada kita semua pada kesempatan malam hari ini. Sebagian sudah sering didengar dalam forum-forum apapun, tetapi hari ini kita akan pertajam lagi melalui diskusi. Silakan, tidak ada moderator pada saat ini, bebas-bebas saja. Pertama, Pertua Emeritus
Bapak Indira Meliala. Silakan Pertua. Silakan di-unmute. Bujur Pertua, jadi pertanyaan kami ada dua. Pertama tentang hasil sesudah vaksin. Kalau bisa, kami bisa share screen sebentar nggak? Sebentar nanti akan dipandu oleh host kita, tapi yang mungkin pertanyaan kedua dulu. Kalau memang perlu share screen, itu udah bisa. Hasilnya kayak gini. Ya. Ini artinya apa ya? Ini sudah divaksin 2 kali. Iya. Ini artinya Pertua tetap hati-hati dengan virus corona varian Delta. Karena reaktifnya atau ini sudah terbentuk artinya antibodinya Pertua. Antibodinya sudah melebihi apa yang disebut dengan batas atas, yaitu 250, walaupun batas reaktifnya cuma 50. Batas atasnya 50, ini sudah jauh melebihi 250. Sudah ada proteksi yang dilakukan oleh Badan Pertua terhadap terhadap varian COVID-19, tapi yang divaksinasikan ke kita adalah varian-varian lama, varian 2019, sementara sekarang adalah varian COVID-21. Nanti ada COVID-22, ada COVID-23 dengan varian-variannya. Reaktifnya Pertua pada saat ini bagus, tetapi ini tidak menjamin 100% Pertua tidak terkena COVID-19 di kemudian hari. Yang kita alami adalah dengan reaktif segini tinggi, Pertua akan terproteksi dari kegawatan oleh karena COVID dan angka kematian turun apabila kita terkena COVID karena kita sudah mempunyai antibodi. Apakah kita akan COVID positif 19 pada swab? Bisa jadi, tetapi kita tidak sakit. Demikian Pertua. Ini Sinovac, jadi nggak kebal terhadap itu tadi. Sinovac diklaim kebal terhadap Delta. Tetapi setelah Delta ada varian-varian lain yang kita tidak tahu apakah ini kebal terhadap varian tersebut. Begitu maksud saya. Iya. Yang kedua, Pertua, mohon maaf, apa namanya? Karena dianjurkan untuk isolasi mandiri, mohon maaf, apakah tidak sebaiknya dipersiapkan obat, dan ini ada memang yang apa namanya di standar obat-obatan di rumah. Iya, apakah nggak sebaiknya dibuatkan aja seperti ini gitu? Menjadi obat P3K COVID kan begitu Pertua? Iya. Ya, dengan sifat dan ciri masyarakat yang suka menimbun dan suka sama, artinya orang lain juga melakukan hal yang sama saat ini. Oleh karena itu, antivirus Avigan sudah habis. Antibiotik azitromisin juga sudah habis. Apalagi Flumucil 600 effervescent, itu sudah habis saat ini di pasaran. Mungkin kita harus menunggu sebentar lagi. Kalau Pertua bilang harus disediakan standar ini di rumah, boleh-boleh saja. Tidak ada yang melarang. Kalau ini sebatas ditujukan, Pertua misalnya di rumah berapa orang? 4 orang, berarti 4 paket. Karena pun kalau nanti Pertua misalnya positif tenggorokannya, saya akan meresepkan ini semua. Jadi baik adanya untuk disediakan di rumah, tetapi kalau kita tidak kena, ya nggak apa-apa lah, expire juga nggak apa-apa, kan begitu ya? Karena ada masa expire-nya. Tetapi memang ke beberapa obat yang terpampang yang diberikan oleh Pertua Emeritus kita saat ini sudah hilang dari apotek, sudah susah mencarinya. Karena orang juga melakukan hal yang sama. Kalau memang kita, tapi ya nggak usah ditimbun lah, seperlunya saja. Boleh-boleh juga Pertua, itu salah satu strategi. Cuma tolong diperhatikan tanggal expire-nya kalau kita menyimpan obat ini. Karena pandemi kita masih lama. Iya. Jadi bujur Pertua, maksud kami begini, karena tadi disarankan
isolasi mandiri, ini kan kemarin pada waktu kita rapat runggun, banyak jemaat kita yang nggak tahu harus kemana, makanya tadi dikatakan nelpon dulu dan sebagainya itu. Kalau memang kita bisa standarkan seperti ini, ada persediaan di rumah, ada persediaan di gereja, apakah diskusi kemarin itu tidak ada kita yang ahli yang menentukan apakah ini daftar ini valid untuk menyembuhkan COVID gitu. Jadi Ya, saya menyatakan obat inilah standar sesuai SOP 5 organisasi profesi kedokteran, kecuali yang keempat ini, anti radang. Klip ini, foto ini telah diklaim hoax, Pertua. Karena ada penempatan anti radang ini. Anti radang dexamethasone ini tidak rutin kita konsumsi pada saat kita isolasi mandiri. Iya. Itu aja sebenarnya koreksinya, kalau yang lain sudah benar sekali. Jadi ini perlu kita revisi nanti, dan suatu saat nanti akan dibentuk tim yang akan mengurusin ini, Pertua, dan akan mungkin preparing untuk obat, tapi belum diputuskan pada rapat rumput. Ya, Butur Melala, Pertua. Ya, sama-sama, Pertua Emeritus kami. Oke, yang berikutnya adalah Pertua Bapak Marco. Silakan. Semuanya. Dokter. Ya, silakan. Kebetulan hari ini kami adalah isolasi mandiri yang hari kedua. Ya, semenjak Marco suspek COVID. Nah, anak kami pakai masker. Anak kami Marcelo juga sudah demam. Tadi sudah kami resepkan juga tadi buat anak kami Marcelo. Per hari ini kami juga sudah merasakan beberapa gejala gitu ya. Saya pribadi mulut sudah mulai pahit dan tulang-tulang sendi-sendi juga sudah mulai agak-agak nyeri. Nah, maksud saya begini, apakah saya bisa konsumsi obat tanpa saya menunggu PCR, atau saya PCR dulu baru saya bisa makan? Karena ini hari ke besok, saya nggak tahu lah kalau besok hasilnya kan belum tentu juga keluar gitu ya. Karena kemarin Kartika itu yang saya tahu 1 kali 24 jam per hari ya, kemarin malah 1 kali 3 hari baru keluar. Nah, apakah saya nunggu 3 hari dulu baru saya konsumsi obat, atau saya bisa konsumsi saja obat itu dengan ciri-ciri tertentunya? Ya, saya menjawabnya dari perspektif kedokteran. Kita memberikan obat apabila ada bukti. Tetapi kalau melihat ini pandemi, maka kami bisa memberikan obat lini kedua, seperti yang dipampangkan Pertua Emeritus tadi, kecuali antivirus. Karena belum tentu Pertua membutuhkan antivirus. Kalau nanti CT atau viral load-nya cuma sangat rendah, artinya CT-nya tinggi sekali, antivirus seperti Avigan, oseltamivir itu tidak perlu. Tetapi azitromisin dan yang lain-lain sudah bisa dimulai malam ini. Berarti tanpa menunggu hasil PCR, saya boleh makan saja, nggak apa-apa, nggak ada efek sampingnya, Pertua ya? Selain antivirus, boleh. Oke. Saja, Chan. Jujur. Yang ketiga kepada Nora Nandegita. Silakan. Ya, selamat malam untuk kita semua. Selamat malam, Dok. Malam. Ya, hari ini saya sudah mencapai hari yang hampir ke-14. Ya. CT saya sudah going up, sudah 29, tapi belum 30. Oke. Ya, 30. Kondisi oke, meskipun masih batuk dan masih ada sakit kepala. Ya, yang ingin saya tanyakan untuk booster tadi, Dok, sebagai penyintas, apakah seandainya nanti sudah ada booster, berapa bulan saya boleh dapatkan lagi? Itu Booster yang pertama. Yang vaksinasi kedua ya, Nora ya? Booster. Booster berarti udah lengkap ya? Udah, saya sudah 2, udah lengkap. Itu yang pertama. Yang kedua, saya menyambut baik sekali yang telah dikemukakan oleh Pertua Bapak Indira mengenai persediaan obat-obatan kita yang harus ada di gereja. Itu sangat bagus sekali, saya sangat mendukung, terutama untuk kasus-kasus yang mungkin sukar sekali untuk mendapatkan obat. Terus terang memang sekarang luar biasa susahnya, untuk even yang flu musil sekalipun itu susah sekali didapatkan. Avigan yang kalau di Omni itu bisa cuman ya
4 jutaan itu saya dengar dari teman saya 12 juta di luar pun orang tuh berburu untuk Avigan. Mereka rela membayar dengan harga yang bisa tinggi sekali. Jadi saya sangat mendukung sekali, boleh diusahakan ya dok ya untuk yang poin yang kedua tadi. Bujur. Ya. Jadi usulnya yang tadi itu tentang vaksin. Kalau kita vaksin kedua lengkap, maka booster mengikut vaksin yang pertama. Booster belum ditetapkan oleh pemerintah, WHO juga belum menetapkan, tapi belajar dari vaksin influenza dilakukan setahun sekali. Oleh karena itu, dasarnya adalah vaksin kedua. Setahun setelah vaksin kedua, boleh divaksin booster. Apabila kita merujuk kepada vaksin influenza. Sampai saat ini booster untuk vaksin corona belum diatur oleh ketentuan oleh WHO maupun Kementerian Kesehatan. Demikian, Nora. Yang berikutnya tadi ada Pertua Emeritus Pelawi. Silakan, Bang. Ya, selamat malam buat kita semuanya. Selamat malam, dokter. Saya sedikit mau menanggapi yang tadi Nanda Gita bawa mengenai ketersediaan obat untuk di gereja. Saya lihat nih ya, ada pengalaman kemarin di gereja Tanjung Priuk, ada adik saya kena COVID positif. Lantas dari gereja itu mereka memang sudah punya persediaan obat. Jadi begitu ketahuan ada PCR-nya positif, jadi si pasien ini hanya menunggu di rumah. Nah, orang gereja, tim kesehatannya langsung mengirim obat ke rumahnya. Karena kalau menunggu dari puskesmas katanya sampai 2-3 hari begitu. Itu satu mungkin yang bagus, saya rasa mungkin pelajaran juga buat kita begitu. Cuman saya nggak tahu apakah itu jemaatnya bayar atau bagaimana, saya tidak menanyakan, tapi itu pengalaman baru-baru ini kejadian di Tanjung Priuk. Nah, lantas yang kedua, saya mau bertanya nih Pak Dokter, mengenai vaksin untuk anak yang umur 12 sampai 18 tahun tadi ya. Satu hal yang luar biasa ya, bisa anak-anak kita yang masih KKR bisa mendapat vaksin. Cuman yang saya mau tanyakan, dengan situasi pada saat ini, dengan wabah yang begitu luas ya pada saat ini, apakah untuk vaksin untuk anak-anak ini dilakukan pada saat sekarang ini dengan situasi pandemik yang sedemikian ini, apakah kita tidak ada rasa was-was? Karena mengingat mungkin di rumah-rumah pun ada yang positif tapi anak-anaknya dianjurkan untuk vaksin. Nah, apakah itu tidak untuk membahagiakan untuk anak-anak yang sehat misalnya gitu? Karena kan kita tidak tahu di lapangan ini ya Pak Dokter bagaimana kejadian. Misalnya di rumah seseorang itu ada yang positif, lantas ada anaknya yang negatif lah katakan disuruh vaksin anaknya ini. Tapi kan kita tidak tahu ya karena kita nggak tahu ini anak ini apakah benar-benar negatif atau swabnya nggak pas atau bagaimana, saya kurang tahu karena di rumah pun ada anak KKR yang minta divaksin. Saya bilang kemarin tunggu dulu, mungkin agak reda dulu saya bilang. Tapi saya nggak tahu, mungkin Pak Dokter bisa kasih penjelasan. Terus satu lagi saya mau tanya, kami kan tiap pagi-pagi olahraga nih di sekitar Pacuan Kuda Pulau Mas. Melihat situasi saat ini, apakah boleh kami tetap berolahraga? Karena kami berolahraga antara jam 6, setengah 6 sampai jam setengah 7, jam 7 deh begitu. Apakah itu masih boleh kami lakukan? Lantas yang terakhir dengan vitamin D yang pada saat ini sedang digembar-gemborkan sekali. Apakah kami ini, kita inilah yang tidak bermasalah untuk pencegahan? Bolehkah kami mengkonsumsi vitamin D dan berapa dosisnya yang wajar kami konsumsi? Terima kasih Pak Dokter. Ujur melala, selamat malam. Terima kasih Kak. Pertanyaannya diborong 3, bisa dapat piring. Ya, kalau diborong sekali 3. Baik, kalau untuk berolahraga tetaplah kita semua berolahraga.
Dan pada saat ini sesuai dengan aturan PPKM, kita tidak diizinkan untuk berolahraga keluar. Kita bukan karena olahraganya nggak boleh, tetapi aturan PPKM-nya yang membuat kita tidak boleh keluar. Jadi aturan PPKM melarang karena varian Delta belum diketahui penyebarannya hanya dengan berpapasan. Hanya dengan mungkin udah jaraknya mungkin bukan lagi 1 meter, 2 meter jaga jarak. Bisa jadi 4 meter dia pun bisa kena, belum tahu sampai pada saat ini. Jadi di zaman PPKM ini kita masih dilarang untuk olahraga outdoor. Kita melakukannya untuk di rumah saja. Tetapi kalau tidak ada PPKM nanti bagaimana? Kita tetap bisa melakukan olahraga outdoor, keliling pacuan kuda, keliling lokasi Pulau Mas. Dianjurkan untuk memakai masker double. Memang rasa sedikit tidak enak, tetapi tidak berbahaya. Kalau memang nggak mau masker double, barangkali kita mengambil jam-jam yang tidak begitu ramai. Hari-hari yang tidak begitu ramai. Sabtu Minggu jangan. Hari-hari kerja silakan. Jamnya kemungkinan dari 5:30, barangkali dipagikan jadi jam 4:30. Modifikasi-modifikasi itu yang bisa kita lakukan untuk meminimalisasi risiko, tetapi tidak juga menjamin 100%. Mengenai vaksinasi anak. Vaksinasi anak sangat dibutuhkan karena nanti nggak tahu kita kapan bisa kita ke sekolah. Tapi kalau di situasi seperti saat ini bahaya apa enggak? Enggak sebenarnya. Karena gini, pada saat swab kita positif, tetapi kita tidak sakit, kita boleh divaksin. Teorinya seperti itu. Pada saat swab tenggorokan kita positif, tetapi kita tidak sakit, tidak demam, tidak ada gejala-gejala corona, maka kita boleh divaksin. Tetapi kok nggak boleh? Dari mana taunya? Lihat aja. Pada saat vaksinasi kita tidak ada di swab dulu sebelum divaksin. Tidak ada satupun kita yang di swab dulu sebagai syarat untuk divaksin. Tetapi kalau kita sakit, itu diperiksa dokter di tempat vaksin. Kalau kita sakit, pasti dilarang vaksin. Walaupun sakitnya hipertensi, diabetes. Karena vaksin itu untuk orang sehat. Atau orang-orang dengan penyakit kronik, tapi terkontrol. Tensinya terkontrol, gulanya tidak ada infeksi, maka dia boleh divaksin. Sebagai komorbidnya tetap ada. Jadi kenapa kok orang habis corona kok tidak boleh divaksin, kok dikasih 3 bulan baru boleh divaksin lagi? Kan itu pertanyaan kan? Itu dasarnya bukan biologis penyakit medis. Itu dasarnya adalah prioritas. Bahwa mereka yang sudah terpajan atau terpapar COVID-19 pasti membentuk antibodi. Oleh karena itu diprioritaskan untuk mereka yang belum terinfeksi, yang belum ada antibodinya sama sekali. Mereka dulu yang divaksin. Itu bukan nanti 3 bulan lagi, karena kenapa? Jumlah vaksin kita terbatas. Waktu itu bukan landasan kita untuk tidak divaksin. Ketika kita penyintas dan kita sudah sembuh, sebenarnya boleh divaksin langsung. Bukan nunggu 3 bulan, itu secara praktis medis. Tetapi peraturan mengatakan 3 bulan. Kenapa? Memprioritaskan mereka yang belum pernah sakit. Supaya vaksin kita efektif. Yang sakit sudah divaksin langsung oleh virusnya, dalam keadaan sakit mereka akan terbentuk antibodi. Namanya vaksinasi aktif. Sedangkan vaksinasi pasif yang kita lakukan dengan vaksinasi penyuntikan, itu bisa ditujukan kepada orang lain yang belum pernah terpapar COVID-19 sama sekali. Jadi semakin banyak orang yang bisa menjadi kebal. Tadi pertanyaan semuanya sudah saya jawab barangkali. Vitamin D. Tentang vitamin D, sebagai data, 80% orang di dunia ini defisiensi vitamin D. Itu makanya kita gampang sakit, gampang flu, gampang influenza. Karena vitamin D itu sangat dibutuhkan, mengalahkan vitamin C. Oleh karena itu jangan hot kali memakan vitamin C sampai 1000, bahkan 2000, bahkan 3000 mg. Cukup konsumsi vitamin D 3000 sampai 5000 international unit pada masa pandemi ini. Dan nanti ketika pandemi sudah tidak ada lagi, kita bisa makannya 1000 sampai 3000 unit. Tapi karena kita defisiensi katanya, kalau mau cek dulu 25 OH. Cek dulu kadar vitamin D di dalam darah. Kalau dia memang defisiensi vitamin D, Anda boleh konsumsi 5.000 sampai 10.000 international unit. Jadi dasar pemberiannya, Kak, adalah pengecekan 25 OH.
Tetapi pengecekan 25 OH di Prodia itu harganya 1 juta sekali ngecek. Makanya orang malas ngecek. Toh aku tidak ada rasa apa-apa kok. Padahal vitamin D yang paling penting untuk immunity terhadap virus, bakteri, dan jamur. Demikian, Kak. Kalau sudah tidak ada lagi dari Nora Pertua Emeritus Nande Wiwit, Bulang, Bapak Wina. Terima kasih, Dr. Franz. Saya itu harus 2 hari sekali ke Superindo, ya, karena untuk kebutuhan makanan untuk di rumah. Apakah dengan double masker itu sudah aman? Dengan waktu diusahakan sesingkat mungkin. Itu yang pertama. Kedua, tadi pagi Kempu di rumah sudah divaksin yang umurnya 13 tahun di GBK. Itu aja informasi. Saya mau tanya yang tadi itu saya harus ke Superindo 2 hari sekali. Bagaimana kira-kira risikonya? Bujur. Bujur Bulang. Jadi penggunaan double masker, apakah kain dengan masker medis, medis dengan medis, di double segala macam, hasil inputnya, riset untuk itu belum keluar. Tetapi kalau kita secara logika awam tentu lebih protektif. Ya 2 lapis, pasti lebih protektif dong. Tetapi apakah signifikan dengan kita memakai 1 lapis, itu belum ada penelitiannya. Jadi kalau memang mau dipakai, boleh dipakai saja. Tetapi kalau memang 2 hari sekali, memang dengan menjarangkan frekuensi ke tempat-tempat umum seperti supermarket dan lain sebagainya, tentu kita akan memperkecil risiko. Jadi saya harapkan kita memang dianjurkan untuk masker 2 lapis oleh karena pertimbangan matematis saja. Dengan 2 lapis tentu akan memperkecil, meningkatkan daya protektif dari virus itu. Karena katanya disinyalir ya, belum hipotesa, bahwa di hipotesa adalah jumlah virus yang bisa menginfeksi sekarang semakin sedikit, mampu untuk menginfeksi tubuh kita. Dan partikelnya sudah semakin mengecil karena sudah airborne, tidak lagi droplet. Nah, jadi kalau sudah airborne, Delta ini walaupun belum dirilis ya, bahwa Delta ini lebih menyebar dengan airborne. Makanya bisa terjadi di pesta-pesta, bisa terjadi di supermarket, bisa terjadi di antrian-antrian vaksin, bisa terjadi pula di komunitas-komunitas seperti rumah ibadah dan supermarket dan lain, mall dan lain sebagainya. Oleh karena itu diambil selalu yang tertinggi, pakai masker 2 lapis, lakukan pembatasan di area-area terbuka. Makanya PPKM menutup mall lagi, menutup lagi rumah ibadah, menutup lagi pesta-pesta, dan itu tidak diperkenankan lagi pada saat ini dengan lebih ketat daripada yang hari itu. Saya pikir begitu, Bulang. Jadi caranya yang lebih mantap lagi kalau Bulang sedikit agak meningkatkan volume belanja per hari dan mengurangi frekuensinya. Itu tentu akan menurunkan resiko yang Bulang terima, memilih jam yang tepat untuk berbelanja, dan tetap memilih tempat belanja yang sedikit agak lebih luas bila ada. Kan begitu. Jadi kalau misalnya biasa ke Superindo, entah ke Carrefour sekali-sekali, mungkin dia lebih luas gitu. Itu akan bisa mengurangi risiko, tapi tidak akan membuat risiko itu menjadi 0 sama sekali. Begitu, Bulang. Bujur. Ya, yang berikutnya yang saya lihat di forum ini adalah Pertua kita, Nande Elia. Silakan. Bujur, mohon maaf ya, tidak bisa dibuka videonya karena Bapak Elia sekaligus okup ini dan dia mau tanya. Bujur, silakan Bang. Selamat malam Pak Dokter. Selamat okup. Selamat okup. Terima kasih. Oh iya, manfaatnya Saya saat ini adalah komuni COVID-19. Anggota komunitas. Anggota komuni ya, membernya sekarang. Karena saya juga sekarang pada posisi on. Follower. Bukan follower, penderita. Iya. Oke, ya. Terus saya periksa tanggal 24 bulan 6. Ya. Dengan CT 29,8. Ya. Vaksin sudah 1 kali Astra. Ya. Oke. Tanggal 27 bulan 5. 20 bulan 4.
sampai sekarang masih 3 bulan kalau Astra. Iya. Kondisi saat ini diabetes terus, terus apa tuh namanya? Diare. Saya mesui dah. Susui Iya. dah, ada darah. Iya. Pegal-pegal maksudnya kan? Ada ambiien. Kenapa? Mesui gimana nih? Mesui pegal-pegal apa gimana? Bukan mesui was luang nih. Oke. Ada ambiennya kayaknya. Oke. Tenesmu sekali, Mantap. tenesmu sekali itu. Ya. Kemudian gimana? Jadi kondisinya batuk-batuk. Ada Iya. berubah posisi ya. Kalau berubah posisi dia batuk-batuk. Bisa lagi tidur. Betul. Berubah posisi batuk-batuk dia. Tapi kalau setelah tenang lagi, nyenyak lagi gitu. Betul. Itu akan Bapak Elia derita selama 3 bulan ke depan ya. Buset. Iya. Oke, Mak. Karena memang begitu, batuknya mirip batuk 100 hari. Batuk yang paling lama nanti keluar, nanti hilang penciuman selama 3 minggu, batuk bisa hilang dalam 3 bulan, walaupun tidak terus-terusan batuk, dia berangsur-berangsur turun, tetapi ada terus batuknya. Obatnya. Saya sampai saat ini dok, nggak tahu apa pakai obat apa gitu. Sampai saya pakai ini pakai obat cacing. Tujalus enggak. Obat apa nih? Obat batuknya apa obat COVID-nya? Yang kita kasih dokter Tujalus sudah habis. Iya, nanti yang bisa kita kasih yang lebih powerful lagi, kodein. Kasihlah powerful lagi dok. Ya, boleh. Nah, itu aja data-datanya dok. Ya. Makasih dok. Terima kasih untuk keterbukaannya. Beginilah mestinya kita konsul kepada dokter. Tidak usah pakai perantara dan tidak usah malu-malu. COVID bukan penyakit nista. Penyakit COVID adalah penyakit komunitas, bahkan penyakit global. Mari, kalau memang ada yang mirip-mirip gejalanya, mirip-mirip tanda-tandanya, seperti yang Bapak Elia bilang itu tadi lah. Persis sekali COVID yang sekarang ini. Di perut masalahnya. Yang berikut, ada beberapa ini, ada kita yang saya tahu, Nande Randal dulu deh. Kemudian menyusul Bapak David. Silakan. Bapak dan Nande Randal. Belum? Silakan Bapak David. Bertua Bapak David. Selamat malam, Dokter Pertua. Iya. Iya, pertanyaannya dari kami adalah sempat melihat beberapa paket-paket flyer untuk isolasi mandiri. Ada dari Rumah Sakit Brawijaya, katanya itu dia 600.000, sudah termasuk konsul dokter, termasuk vitamin. Lalu ada juga yang 1,4 juta, udah termasuk vitamin, nanti PCR di hari ke-14 segala macam. Terus ada juga lihat khusus nasabah prudensial 5 juta paket 14 hari pengawasan dokter. Nah, pertanyaannya adalah kedepannya apakah mungkin paket-paket seperti ini akan semakin banyak, dan apakah bisa kita andalkan seperti itu, atau memang kita tetap harus ke rumah sakit, atau kalau memang ada komorbid gitu. Itu sih pertanyaannya. Yang kedua, mengenai vaksin, untuk orang yang pernah menderita kanker atau penyintas kanker, apakah boleh vaksin? Karena ada yang pernah bilang dia kebingungan karena dokter yang satu mengatakan boleh, dokter yang lain mengatakan tidak boleh gitu. Itu aja sih, Dok. Terima kasih. Sesuai dengan arahan ID, boleh. Yang penting dia memenuhi syarat HB-nya dan tidak ada tanda-tanda infeksi parasit di dalam dirinya. Saya anjurkan medical check-up sederhana dulu, termasuk foto ronsen dada sebelum divaksin. Khusus penderita kanker. Kalau asma nggak usah. Tapi kalau kanker, kalau dikatakan ansih boleh tidak boleh, boleh. Kemudian yang pertama tadi soal paket-paket itu kan strategi marketing itu ya. Apakah nanti di kemudian hari kita begitu? Ya. Kemudian nanti telemedicine akan mirip dengan kebaktian kita, semua dengan Zoom, semua dengan telemedicine. Sebelum pandemi dinyatakan berakhir, maka kita akan tetap beresiko kalau datang ke rumah sakit. Ada juga dari klaster-klaster yang tertular di rumah sakit. Kita tidak tahu, karena di rumah sakit tidak pernah dilaksanakan swab sebelum kita masuk ke dalam gedung rumah sakit. Para OTG tetap berpotensi untuk menularkan. Para mereka yang pasca vaksinasi masih kemungkinan sebagai OTG
maka OTG nanti akan semakin banyak beredar. Kan tadi saya bilang, pada suatu saat nanti kita akan corona swab positif semua penduduk dunia ini. Tetapi kita tidak sakit. Itu menjadi kawan kita dan menjadi flora normal di dalam tenggorokan kita. So, paket-paket itu memang kita diluncurkan oleh banyak pihak, rumah sakit, klinik, karena pengunjung rumah sakit klinik akan menurun diprediksi beberapa saat ke depan. Rawat jalan ya, rawat inap pasti penuh. Rawat inap terus saja penuh memang. Karena asuransi juga hanya menanggung rawat inap. Banyak asuransi yang hanya menanggung rawat inap tanpa menanggung rawat jalan. Jadi dibuat paket supaya murah meriah. Tolong diperhatikan, kadang-kadang pengobatannya jadi under standar. Kalau pengobatannya under standar, ya bolehlah kita tambah dengan biaya sendiri setelah mengambil paket itu. Karena paket itu murah sekali kan gitu kan. Demikian Nora. Baik, Pertua Bapak Karissa, silakan Pertua. Saya mau ngomong Pertua Bapak Karissa. Sudah? Atau Nande Randal dulu? Silakan. selamat malam. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Didekatkan barangkali Nande Randal, agak hening kami dengarnya. Saya ingin menanyakan, jelas saya. Belum, tapi terus saja. Saya baca di Singapura bahwa vaksin yang diakui di Singapura itu adalah Pfizer dan Moderna. Ya. Yang Sinovac dan AstraZeneca itu walaupun sudah divaksin dia tetap harus isolasi mandiri 14 hari. Sedangkan kalau yang Pfizer dan Moderna itu tidak. Jadi saya ingin menanyakan apakah Pfizer dan Moderna itu memang lebih efektif dibandingkan Sinovac dan AstraZeneca, sehingga pemerintah Singapura mengambil kebijakan tersebut. Ya. Jadi dua Pfizer yang tidak masuk ke Indonesia adalah Pfizer dan Moderna. Tetapi bulan Agustus Pfizer akan masuk dan itu adalah menjadi vaksin swasta. Ya, menjadi vaksin swasta, dikabarkan dibanderol sekitar 1,8 sampai 2 juta per shot per vaksinasi. Itu vaksin Pfizer. Kenapa sih Pfizer Moderna tidak dibuat menjadi vaksin nasional kita? Kok pakai Sinovac? Padahal dia efikasinya 95%. Dasar itulah yang mereka pilih, maka mereka percaya. Ini soal trusting aja, Nande Randal. Mereka percaya bahwa vaksin itu yang tertinggi, efikasi terendah adalah vaksin Sinovac. 65,3% di Indonesia, 50% di penelitian secara WHO. Jadi vaksin terendah efikasinya itu adalah Sinovac, sedangkan AstraZeneca 70%. Jadi mereka mengambil apa yang disebut dengan kehati-hatian tingkat tinggi. Mereka mengambil vaksin standarnya adalah Pfizer dan Moderna. Di luar itu dianggap belum divaksin. Dianggap belum divaksin sama mereka. Oleh karena itu karantina 14 hari untuk melihat tumbuh enggak atau muncul enggak virus corona pada tenggorokan. Mereka akan melaksanakan swab 3 kali. Kalau mereka sudah melaksanakan swab 2 dan 3 kali negatif, baru diizinkan masuk Singapura. Dasarnya adalah efikasi. Lah, kenapa pemerintah Indonesia nggak pilih itu saja? Karena satu, membawanya itu harus dengan kulkas dengan suhu minus 70 derajat. Kalau Singapura kan enak. Dia datang ke Changi, dia edarkan pakai MRT, beres. Negaranya cuma satu pulau. Kalau kita mau dibawa ke Tiga Binanga sana sama daerah kita yang di ujung dari Alor sana agak sulit Moderna sama Pfizer karena membutuhkan kulkas minus 70 derajat Celcius dan itu kulkas khusus untuk membawa vaksin itu keluar dari daerah, keluar ke daerah. Oleh karena itu kita tidak pakai. Jadi alasan Singapura untuk memban ataupun untuk karena perbandingannya dengan Pfizer, vaksin di negara mereka standar Pfizer, so di luar itu adalah dinyatakan belum divaksinasi. Oleh karena itu mereka melakukan karantina 14 hari. Demikian Nande Randal.
Ya, Bapak Karisa, tolong di host, tolong diberikan kesempatan Anda. Oh, silakan. Ya, selamat malam dokter. Malam. Izin bertanya, ini mengenai hasil PCR. Yes. Saya ada dapat selebaran di sini dari topcarrier.id menyatakan mengenai CT value itu ada 4 tingkatan. Dari 0 sampai 11, 12 sampai 20, 21 sampai 30, 31 sampai 40 dengan masing-masing kondisi. Apakah ini bisa jadi referensi kita sebagai pasien? Itu yang pertama. Kalau boleh saya sebutkan, CT 0 sampai 11 itu hasil lab invalid. 12 sampai 20 banyak virus. 21 sampai 30 fase penyembuhan. 31 sampai 40 sembuh. Itu yang pertama, Dok. Yang kedua, kalau seandainya hasil PCR kita berada di posisi di antara 31 sampai 40, apakah teman kita yang kontak erat dengan kita diperlukan untuk PCR juga, Dok, atau tidak? Itu saja 2 pertanyaan, Dok. Bujur. Baik. Ada kriteria valid yang sudah beredar memang, dan kami mengatakan itu bukan dari sumber yang sebenarnya, sumber yang valid. Tetapi memang yang dia bilang 0 sampai 9 itu lab invalid, katanya begitu, itu kami masih meragukan statement itu. Tetapi begini, CT itu bukan referensi untuk diketahui pasien. CT itu adalah referensi untuk kami ketahui. Tetapi dokter bekerja atas klinis. Artinya gini, jangan CT 35 dinyatakan aman. Tidak. CT 35 pun bisa masuk ICU. Walaupun CT 35 dalam referensi itu dinyatakan sudah tidak apa-apa lagi. Nah, jadi persoalan CT itu adalah gini loh. CT itu apa sih? CT. CT itu artinya cycling time. Artinya berapa kali putaran mesin itu sehingga dia mendeteksi virus pertama kali. Jadi kalau CT-nya 12 putaran sudah ketemu, CT 12, itu artinya kumannya dalam kategori banyak. Kalau CT-nya diputar gitu mesinnya, CT-nya 25, itu dalam kategori sudah mau sembuh. Tapi CT 25 pun ada pasien yang demam tinggi, diare, sakit ini, sakit itu. Jadi kami memegangnya klinis. Apabila klinisnya sesuai dengan COVID, berapapun CT-nya kami nggak peduli. Kami akan obati. Tetapi kalau dia tidak ada gejala, CT-nya rendah, oke, dia mungkin tidak sakit-sakit amat, tetapi dia menjadi penular yang sangat tinggi kepada orang lain. Nah, jadi kalau tadi pertanyaan yang kedua, bagaimana kita bersikap apabila istri, anak, orang serumah kita positif, itu sudah diatur dalam alur diagnosis bahwa siapapun yang serumah digolongkan kontak erat. Kontak erat adalah di PCR. Jadi kalau kontak erat bukan antigen lagi, antigen untuk screening, kontak erat untuk diagnosis. Jadi kalau kita ada kontak erat, misalnya teman atau kolega kita, satu mobil kita, satu kabin mobil, satu pesawat kita tahu dia kemudian positif, maka sebaiknya kita di PCR, bukan di antigen. Makanya kalau nakes yang kerja di ruang isolasi, mainannya bukan antigen lagi, sudah harus di PCR. Ya, supaya dia, walaupun dia tidak sakit, jangan sampai dia nularkan kepada keluarganya di rumah. Itu yang paling penting. Karena orang-orang yang ditemuinya di luar sana, belum tentu sekebal dia terhadap COVID-19. Jadi CT itu, biarkan dokter yang mempunyai keputusan, memberi decision, karena dengan CT berapapun, kadang saya memberi Avigan, dengan CT rendah, tapi klinisnya nggak ada, saya berikan oseltamivir, atau malah saya tidak memberikan antivirus sama sekali. Itu semua decisionnya ada di pengalaman dokter, bukan semata kita memperhatikan hitam di atas putih hasil lab. Demikian, Pertua. Baik, bujur Pertua. Ya. Sudah tidak ada lagi yang raise hand, tetapi di chatting ada. Di chatting, iya, tidak ada pertanyaan. Kira-kira waktu kita sudah... Mungkin Nande Marcella atau Iting Jerry tadi tuh. Iya, ada ya. Itu ada Ernawati Ginting.
Darmawati. Saya. Saya lihat dulu waktu kita 21 masih banyak sekali waktu kita sampai 21.30. Silakan. Nanya. Oh, Itik Jerry. Ting Jerry apa Nande Marcella? Nande Marcella, siapapun. Saya nggak bisa lihat soalnya karena saya hanya memakai iPad. Saya nggak bisa melihat sekali. Silakan saja, langsung aja ngomong gitu. Ya. Siapa duluan? Silakan. Darmawati Ginting, silakan. Oh, saya duluan ya. Oh iya. Selamat malam, Dokter Dek Jahjua. Saya mau tanya, cerita ya apa gimana nih ceritanya? Jadi anak kita di rumah yang paling kecil tanggal 22 Juni kemarin kan antigen karena mau vaksin 23-nya. Di kantor syaratnya katanya begitu. Jadi 22 dia antigen negatif, 23 vaksin. Nah, terus 24-nya udah kedinginan meriang. Terus hari vaksinnya Pfizer bukan? Pfizer ya. AstraZeneca bukan. Astra ya. Hampir 80% penerima vaksin Astra akan dingin dan demam. Iya. Nah, udah gitu kan dingin dan demam. Terus Jumatnya agak pilek-pilek sedikit lah. Nah, kami ada ke Suprindo memang beli ini rumah tangga. Nah, Sabtunya udah mulai ada di tenggorokannya udah nggak enak, udah nggak enak mah tenggorokan saya nih gitu kan. Terus dikasih obat lah sama Hana untuk obat pilek sama tenggorokannya. Sampai Minggu masih begitu, Senin begitu. Kata Hana, ini aja langsung PCR aja langsung kalau udah begitu gitu kan. Nah terus akhirnya dia udah lebih enak kok Kak, udah lebih enak gitu. Akhirnya antigen lagi hari Selasanya, akhirnya antigen positif kan. Positif. Terus kata Hana langsung PCR kalau udah positif kan gitu ya, langsung PCR. Hasilnya kan hari Jumat pagi-pagi positif PCR-nya, tapi CT-nya 20. Nah, memang sekarang pun dia masih batuk. Jadi itu kenapa kok udah antigen dan langsung udah divaksin terus sekarang malah positif. Nah, ini yang saya heran. Vaksinnya baru 1 kali Kak ya? Iya, baru pertama itu. Seperti yang saya bilang tadi bahwa vaksin 1 kali itu sama dengan belum divaksin. Nah, jadi kapan kira-kira dia kenanya itu orang udah antigen terus besoknya? Seminggu sebelum dia divaksin paling lama. Kenapa? Karena nggak mungkin kalau mungkin di beberapa di luar itu mengkambing hitamkan vaksin. Ini gara-gara divaksin nih saya positif. Ada yang bilang begitu kan? Itu yang kadang-kadang. Padahal vaksin AstraZeneca bukan menginjeksi virus yang dilemahkan. Karena platform vaksin Zeneca itu dari rekayasa dari vektor. Jadi dia pembuatan vaksin itu tidak ada terkandung di dalamnya kuman atau virus yang dilemahkan. Dia hanya rekayasa dari virus ini ditularkan dulu ke simpanse, dari simpanse itulah diturunkan menjadi vaksin. Nah, makanya vaksin ini sering demam kita setelah divaksin AstraZeneca. Ya, sedangkan vaksin Sinovac itu betul-betul virus yang dilemahkan yang disuntikan kepada kita. Beda platform dia. Jadi kalau dibilang suntik AstraZeneca kok jadi saya positif, mungkin waktu ngantri vaksin dia bisa tertular. Itu sering sekali kami temukan. Karena iya, makanya jadi heran. Ya. Kejadian seperti itu banyak sekali terjadi. Banyak sekali terjadi sehingga orang berpikiran setelah disuntik vaksinnya ini maka positif, katanya begitu. Disalahkan vaksinnya. Udahlah, kalau CT-nya 20 berarti semua aman-aman terkendali, tunggu sebagai negatif nanti 3 bulan dari tanggal negatif vaksin yang kedua biar dapat proteksi yang maksimal.
Kejadian itu bukan disebabkan oleh vaksinasi, kejadian itu tertular waktu ke Superindo barangkali, waktu ngantri vaksin barangkali, entah kemana-kemana dia waktu itu kita tidak tahu, bisa saja berpotensi tertular, terpapar COVID-19. Begitu, Pak. Oh, ya, jujur. Soalnya dia rajin sekali. Prokesnya benar-benar ketat, dia kemana-mana bawa hand sanitizer, cuci tangan, rajinnya minta ampun. Betul. Makanya saya Ya. heran kenapa ini anak bisa dapat. Iya. Ya, bujur. Perawat kami yang pakai hazmat dengan baik dan terlatih dan dilatih juga terpapar COVID-19. Iya. Bisa saja dia kena dari waktu sirdahinnya beli bakso keluar. Bisa saja dari begitu kan. Kita tidak tahu. Begitu banyaknya kehidupan kita yang berpotensi kita tertular terpapar COVID-19. Menjawab pertanyaan Nora tadi yang mengatakan apakah kalau kita penyintas apakah kita divaksin terpapar COVID-19? Bisa. Kita sudah vaksin 2 kali, apakah nanti kita sudah penyintas dan sudah divaksin juga masih bisa terpapar. Bahkan pasien saya udah 2 orang terpapar ketiga kalinya. Ya, jadi walaupun yang ketiganya itu lebih ringan dari yang 1-2. Kenapa? Karena dia sudah terbentuk antibodinya, tetapi dia menurut aturan tetap harus karantina. Nanti suatu ketika pandemi ini selesai, ketika karantina dicopot, positif pun nanti kita di swab, kita tidak akan dikarantina lagi. Tapi nanti entah kapan itu, 2024 barangkali, 2025 barangkali bisa terjadi, bisa berubah aturan itu. Demikian. Nah, satu lagi, Dok. Satu lagi ya. Ya. Enggak Setelah kan ini Bapak Diandra ya, setelah ini ada tadi raise hand Bapak Diandra, tolong host nanti di unmute. Silakan, Kak. Ya. Dia kan isoman di rumah. Jadi ya semua memang sendiri ya. Cuman kan saya yang ngambilin makanannya terus taruh di luar di pintu kamar. Piring-piringnya juga udah dicuci dari dalam kamarnya, taruh di luar pintu. Nah, kalau mau makan saya ambil. Apakah piring yang udah dicuci saya pegang bisa saya kena? Apa harus saya pakai sarung tangan? Apa gimana? Iya. Cara mengetahui kakak kan takut tertular. Cara mengetahuinya bukan dengan bertanya-tanya di dalam hati, bertanya-tanya sendiri. Kakak di PCR juga dong. Kan udah, gitu. saya sama abang udah di PCR. Maksudnya sekarang kan kami negatif nih, tapi aman. Untuk selanjutnya ini, masuk kakak. Untuk selanjutnya potensi tetap ada dan dianjurkan sekali 2 minggu di PCR kalau kita merawat orang sakit. Itu aturannya. Kalau kita merawat orang sakit, kami di menetapkan aturan bahwa per 2 minggu paling at least 4 minggu, 2 sampai 4 minggu, dan itu reguler, rutin di PCR untuk orang-orang yang merawat pasien-pasien COVID-19 positif. Jadi untuk kita yang isoman, walaupun kita negatif, merawat orang sakit, sekecil apapun kita berpotensi tertular. Oleh karena itu, kita pun harus di PCR, bukan antigen ya, di PCR langsung. Kalau kita memang merawat orang sakit isoman di rumah. Ada baiknya dilakukan secara berkala. Positif dia, kita cek. Negatif dia, kita ikut cek. Kalau kita negatif kedua-duanya, kita pun ikut aman. Cuma harganya. Nah, gitu kan. Cuma kadang-kadang kita keberatan soal harganya. Itu yang menjadi kendala. Kalau berdasarkan aturan, pasca merawat orang sakit, semua yang merawat maupun seisi rumah di swab PCR ulang. Jadi kalau gitu piringnya tadi aman ya dipegang? Apa saya harus pakai sarung tangan? Kalau sudah kena sabun sebelum diserahkan ke kakak, itu sudah aman. Oh gitu, ya udah bersih kok dikasihnya. Itu yang saya takut, waduh jangan-jangan dia pegang, saya pegang, kena saya. Protokol kesehatan yang diterapkan itu sudah standar sekali. Pakaian dan peralatan makan sudah kesentuh sabun dulu sebelum diserahkan kepada perawatnya. Oh, ya oke, makasih Dok. Makasih Dok. Masih dalam sabun cuci atau deterjen. Ya. Ya. Yang makasih, berikutnya adalah keluarga Bapak Diandra. Baik, selamat malam Pak Dokter.
Malam. Saya hanya mau nanya, saya setiap hari di kantor itu mengkonsumsi minum Lingua. Dan baru-baru ini saya dapat kabar bahwasanya katanya itu akan bisa membuat pengentalan darah katanya. Apa benar atau tidak itu, Dok? Satu. Kedua, saya ini masalah pembentukan aja ya, pembentukan vaksin. Saya imun saya aja. Saya tanggal 2 Mei saya imun. Di situ tensi saya 190. Tapi disarankan sama pihak puskesmas, dokter, itu saya agar istirahat sekitar kira-kira 1 jam. Dan 1 jam itu saya turun jadi 170. Kemudian saya ikut vaksin kedua di tanggal 2 Juni. 2 Juni kemarin. Saat saya situ juga, tensi saya 190. Dan saya suruh juga di istirahat, tapi 100 terakhir jadi 180. Apakah, yang mau saya tanyakan, apakah di situ pembentukan yang terhadap tubuh saya, imunnya itu, vaksin itu, ada atau bagaimana, Dok? Karena kalau dibilang saya sakit, saya nggak sakit. Malah saat itu tanggal 2 saya pulang malam gitu, nggak ada apa-apa. Nah, jadi hanya mau tanya bagaimana, apakah udah itu terjadi reaksi atau ya bagaimana gitu, Dok? Itu aja, bujur, Dok. Hubungan antara vaksinasi dengan tensi tinggi, artinya berhasil nggak vaksinasi kita kalau tensi kita tinggi? Mungkin begitu ya. Nah, sebenarnya tidak ada hubungannya, Bapak Diandra, karena ini persoalan reaksi imun respon. Kenapa kok tensi tinggi dilarang? Karena begini, ketika kita ketika tensi kita 180, ketika kita mau divaksin, banyak orang yang tensinya ikut meningkat gitu loh. Jadi tensi yang aman untuk toleransi ini dulu 140/100 malah 140/90. Makanya vaksin kedua saya ditunda terus. Setelah berubah peraturan 180/100 baru saya boleh divaksin yang kedua kali. Jadi berapapun tensi kita tidak berhubungan dengan efektivitas vaksin untuk membentuk antibodi, sama saja. Pembentukan pelarangan tensi tinggi untuk divaksin adalah soal safety, bukan soal efikasi. Bukan soal Lianhua. Lianhua itu ada 2, Lianhua yang diedarkan BP POM sama Lianhua yang langsung diimportasi dari Tiongkok. Lianhua yang diimportasi dari Tiongkok itu ternyata mengandung efedrin. Efedrin itu agak berbahaya, akan membuat jantung itu akan semakin kencang detaknya. Kalau soal pengentalan darah, saya belum lihat penelitiannya, tetapi katanya disinyalir begitu karena kandungan herbal yang ada di dalamnya. Saya tidak menganjurkan kita untuk sering-sering mengkonsumsi Lianhua. Lianhua itu ditujukan untuk obat kalau ada simptom flu. Kalau memang nggak ada simptom flu, itu bukan untuk meningkatkan daya tahan. Itu adalah untuk mengobati gejala flu. Jadi kalau kita tidak ada gejala flu, tidak usah mengkonsumsi Lianhua. Kalaupun ingin konsumsi Lianhua, konsumsilah yang punya izin edar dari BP POM. Itu usulan, itu rekomendasi saya. Demikian Bapak Diandra. Ada lagi yang ingin bertanya sebelum kita tutup? Masih 5 menit Saya, lagi. Dok. Ya, Saya silakan. Pertua Dr. Frans. Silakan. Terima kasih atas kesempatan ini. Selamat malam untuk kita semuanya. Ini Dr. Frans ada di grup kami ada WA. Karena kami atau kita yang nakes ini kan berhubungan terus dengan pasien, apalagi kalau nyuapin pasien agak lama dan jaraknya dekat. Begitu juga kalau masang infus, jaraknya dekat dan perawat-perawat yang di IGD, karena di situ sudah virus ini udah banget, udah berkumpul kali di situ ya. Jadi dibilang, jadi kita harus nggak cukup dengan gitu. Lagi sampai dokter itu bilang, ada salah satu dokter bilang bisa dari mukosa bola mata kita. Jadi kita harus pakai facial, udah lengkap semua.
harus pakai penutup Google. muka lagi gitu biar Pakai Google, pakai ya facial. facial karena mereka udah percaya gitu dari mukosa bola mata kita juga bisa virus itu masuk ke tubuh kita. Ya itu aja sih dokter. Makasih banyak. Pertanyaannya? Untuk perlindungan. Pertanyaannya apakah bisa? Tapi memang ini belum resmi ya. Ini menurut WA itu, jadi kita untuk menyikapi diri, melindungi diri ditambah facial atau Google untuk melindungi bola mata kita selain alat APD kita yang sudah lengkap. Dari situlah alasannya kenapa varian Delta ini bisa menular secara berpapasan. Dia bukan dari saluran nafas, tapi mengenai konjungtiva, mukosa konjungtiva, yang bagian-bagian yang putih dan di selaput ledir, di selaput mata kita ini. Tapi penelitiannya belum ada statement resmi bisa menular dari konjungtiva. Tetapi mengingat sifat virus kebajakan, pasti ada potensi dia bisa menjangkiti melalui mukosa mata. Statementnya begitu. Oleh karena itu memang dianjurkan untuk yang pakai kacamata pasti akan lebih terlindungi. Kalau yang nggak pakai kacamata ada baiknya memakai face shield. Face shield kadang-kadang memang mengganggu kami yang pakai kacamata lebih terganggu lagi. Tapi ingatlah persentasenya memang masih kecil, masih di bawah 5%, tetapi sekecil-kecilnya tetap beresiko. Ya, oleh karena itu kita mungkin bertanya, dari manalah saya dapat? Dari manalah saya dapat? Saya prokes, saya pakai masker, saya begini, masker saya double, bahkan triple. Kok kena juga? Ya, selaput lendir mata sampai saat ini masih potensial virus menjangkiti kita. Demikian yang bisa saya kasih komentar terhadap statement turang kami, Nande Ari. Saya mau bertanya, dokter. Sebentar satu dulu, lagi. Saya jawab yang di chat dulu. Yang di chat berkata begini, apakah setelah vaksin yang kedua, apakah setelah penyintas perlu juga vaksin yang kedua? Tetap tuntaskan vaksin dasar kita, walaupun kita sudah penyintas, tetap ikut 3 bulan setelah negatif untuk dilakukan vaksinasi dasar yang kedua. Ya, nanti setelah negatif kasih jeda 3 bulan, bukan soal 3 bulannya, itu soal aturan. Sebenarnya ketika Anda sembuh, Anda boleh langsung divaksin, tetapi aturan kita menyatakan 3 bulan setelah PCR negatif baru boleh suntik vaksin yang kedua. Tetap tuntaskan ya dua-dua vaksin dasar itu, walaupun jadi waktunya Sinovac yang mestinya 28 hari menjadi 3 bulan. Yang AstraZeneca lebih mundur lagi 3 bulan. Tetapi karena dengan 2 vaksin dasar baru imunitas, globulin dan lain sebagainya terbentuk optimal. Silakan Kak, kalau ada pertanyaan lagi. Ya, selamat malam dokter. Silakan. Yang terakhir ya. Unmute dulu. Kakak untuk Nande Citra. Ya, unmute dulu. Ya, silakan. Saya post COVID 6 bulan yang lalu. Seharusnya saya kan bulan 3 sudah di vaksin. Tapi berhubung dedimer saya itu waktu diperiksa bulan 3 itu 4.500. Jadi oleh dokter neurologi, karena saya memang pasien neurologi, tidak diperbolehkan. Ditunda, bukan saya. Ditunda dan diberi obat. Nah, sekarang ini bulan yang lalu tanggal 21 yang lalu hasil dedimer saya itu masih 1030. Sedangkan normalnya kan kalau di RSPAD itu 550. Betul. Apakah itu harus di batas normal baru saya boleh divaksin? Karena saya komorbidnya hipertensi. Baik, dianjurkan memang begitu. Setelah kita mencapai dedimer normal, baru kita ingin mengurangi resiko efek samping vaksin, yaitu pengentalan darah. Karena
mau tidak mau kita harus mengakui vaksin AstraZeneca ada beberapa terjadi pengentalan darah pasca vaksin. Amannya kita ambil posisi aman saja 550. Kalau tidak melewati 2 kali, berarti kalau berdasarkan syarat kakak sudah bisa dilakukan, Nade Citra sudah bisa dilakukan vaksin yang kedua tanpa menunggu normal. Batasnya 500 sampai 1000 sudah boleh dilakukan vaksin yang kedua. Vaksin. Oh, begitu. Nah, Karena kalau melihat komorbid yang segitu banyak, ada baiknya diturunkan sampai 550 baru divaksin. Oh, gitu ya, dokter. Oke, karena saat ini saya untuk kontrol pun nggak berani. RSPAD itu penuh pasien COVID sampai di jalanan gitu, sampai di lapangan. Jadi nggak berani, mau nanya ke dokter juga nggak berani. Jadi saya harus nurunkan dulu ya, dokter ya. Dianjurkan begitu. Oke, jujur. Baik, demikian pertemuan kita pada malam hari ini. Saya kira pertemuan malam hari ini dihadiri, kalau nggak salah saya tadi 90-an, sekarang 95, tadi sampai 99. Saya bergembira karena atensi kita yang sedemikian tinggi, dan kata penutup dari saya untuk kita semua adalah tetap lakukan protokol kesehatan, dan kepada mereka yang saat ini sedang dirawat, dan lain-lain sebagainya, kita berharap sekali nanti akan ada action yang lebih tuntas dari Runggun lah. Seperti tadi usulan-usulan itu akan saya catat. Sebenarnya kalau kita menyimpan obat di gereja, itu sudah termasuk penimbunan obat sebenarnya. Karena obat itu sebenarnya harus disimpan di apotek. Jadi kalau kita memang ada usul, mestinya salah satu dari kita, mungkin ada yang punya apotek, kita simpan di sana. Itu kita tidak melanggar aturan. Walaupun couplingnya itu adalah coupling punya GBKP. Jadi saya menganjurkan, kalaupun kita obat yang di-share tadi oleh Pertua Emeritus, kalau mau disediakan untuk 2-3 orang, 2-3 keping, 2-3 strip gitu, artinya dianjurkan sekali, karena memang bukan berdasarkan apa-apa, kesulitan menemukan obat-obatan pada saat ini orang sakit secara bersamaan. Ya, jadi kalau gereja tadi menimbunnya, kita bisa kena pasal penimbunan obat, dan itu pidana hukumannya. Tetapi kalau kita menyimpannya di apotek, itu boleh-boleh saja, karena memang apotek lah tempat penyimpanan obat. Jadi keputusan itu belum ada, Runggun belum membicarakannya. Bagaimanapun kalau keputusannya nanti, semoga kita bisa demikian baik. Artinya kita yang di rumah pun, jangan yang penyintas maupun yang saat ini sedang perawatan di isoman, jangan takut karena ini akan sembuh. Sedangkan orang tua kita, Saitun yang usia 85 saya rawat, itu saksinya. Iting kita, Iting Musa, sebagai survivor, tidak ada yang harus kita khawatirkan. Memang mungkin kita terpukul dengan kejadian adik kita, Brumilala, tetapi kita tetap mengetahui bahwa sebenarnya ada komorbid yang melatar belakanginya. Jadi kita tetap aja sehat, kita terus menjaga diri kita, dan kita sebaiknya kita tetap bersukacita, tetap mengikuti kegiatan-kegiatan kita dengan baik. Sebagai kata akhir, kata penutup, dan untuk menutup dengan doa, kami undang Ketua Runggun untuk memberikan sepatah dua kata. Silakan. Ya, selamat malam dokter, selamat malam Mbak Trina. Jadi puji Tuhan, malam hari ini kita bisa mendengarkan paparan dari Dr. Franz, yang tentunya pasti akan memperkaya kita di dalam menghadapi situasi krisis yang terjadi pada kita saat ini. Nah, tentunya harapan kita dokter, tadi juga udah kami singgung, bagaimana gereja maksimal bisa hadir di tengah-tengah kita semua, khususnya memerlukan bantuan secepatnya dalam hal ketersediaan obat bagi kita yang memilih untuk isoman gitu. Jadi
inilah tugas kita selanjutnya dokter, bagaimana merumuskannya. Karena sebetulnya sudah ada keputusan rapat sebelumnya untuk segera kita follow up sehingga benar-benar gereja hadir di tengah-tengah jemaat dalam situasi seperti sekarang ini. Saya juga saat ini sedang berupaya untuk keluar dari infeksi COVID-19 ini, sedang menunggu hasil PCR. Sampai dengan saat ini belum keluar juga hasilnya. Itulah dia harapan kita tentunya. Mari kita maksimalkan upaya kita melakukan protokol kesehatan. Sebagai penutup, mari kita berdoa bersama. Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus, terima kasih ya Tuhan, Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami anak-anak-Mu, Jemaat GBKP Rawamangun pada malam hari ini, mendengarkan arahan, paparan dari Pertua kami, Dr. Frans Barus, mengenai situasi penularan COVID-19 yang terjadi pada kami pada saat ini. Banyak di antara kami yang sudah terkena ya Bapa, dan kami tidak tahu berapa banyak lagi nanti yang akan terinfeksi dengan situasi yang ada sekarang ini. Kami hanya mau berserah kepadamu ya Tuhan. Engkau mampukan kami untuk melakukan yang maksimal yang dapat kami lakukan sebagai bagian kami di dalam mencegah penularan ini. Selebih daripada itu kami berserah kepada Tuhan. Kami memohon uluran tangan Tuhan, perlindungan Tuhan bagi kami semua, sehingga tidak ada lagi yang terjangkit di antara kami akan penyakit COVID-19 ini. Tuhan jugalah kiranya yang beracara, menyembuhkan kami yang saat ini sedang di dalam proses penyembuhan. Kuasa Tuhan yang bekerja melalui obat-obatan yang kami pakai, yang kami minum. Tuhan, tolong kami semua. Cukupkan kami Tuhan, dalam kami berobat, dalam kami menyelesaikan masalah penyakit ini, dan Tuhan kiranya yang memampukan kami untuk saling peduli dan saling hadir satu dengan yang lainnya, sehingga kami benar-benar ya Tuhan, dapat merasakan bagaimana kebersamaan itu ada di tengah-tengah persekutuan kami. Inilah pengharapan kami ya Tuhan, berkati Dr. Frans, yang telah berbagi kepada kami pada malam hari ini mengenai situasi COVID-19 ini. Berkati kami semua yang hadir pada malam hari ini. Ampunkan salah dosa kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Sehat-sehat kita semua. Malam. Terima kasih Dokter. Salam sehat. Selamat malam.